Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lil imani wal islam Wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan nikmat yang sangat-sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat luang, termasuk dan terlebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang hak, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita melanjutkan kembali kajian kita di surat Ali Imran. Saya masih terlalu berat untuk menyebutnya sebagai kajian tafsir, mengingat kapasitas saya yang mungkin belum sampai ke situ, dan juga apa yang saya sampaikan ini sulit kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir, sehingga ya mungkin paling tepat disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Kita bersama-sama dengan segala keterbatasan kita merenungi, mengkaji makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surat Ali Imran dari ayat demi ayat. Kita telah sampai di ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat ini semacam lanjutan karena menjawab ayat-ayat yang sebelumnya, terkhusus di ayat 23 dan 24 yang berbicara tentang gen orang-orang yang pembangkang. Dan di ayat 24 kemarin di sana disebutkan ada 3 karakter orang-orang yang memang membangkang terhadap perintah Allah itu. Kalau panjenengan masih ingat, ketiga gen pembangkang itu pertama adalah menolak kebenaran meskipun dia tahu tentang kebenaran tersebut. Yang kedua, klaim diistimewakan. Mengapa harus ada klaim seperti itu? Ya untuk memadamkan girah dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Kemudian yang ketiga, gen pembangkang itu adalah senang dan suka, bahkan ahli mengarang cerita atau mengarang sejarah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perilaku-perilaku seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di ayat 25. Temanya memang agak lain, agak unik ya. Saya membaca kembali, membangun sesuatu yang hampir runtuh. Meskipun ayatnya ini sebetulnya berbicara tentang kehidupan akhirat. Tetapi kalau kita kaji, kita pahami lebih jauh lagi, ternyata selain persoalan akhirat, ayat ini juga bisa kita jadikan sebagai petunjuk
kita jadikan sebagai pegangan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hidup di era informasi yang serba cepat. Salah satu dampaknya adalah mudahnya timbul atau muncul konflik. Jadi kita hidup di zaman ini adalah zaman yang mudah sekali terjadi konflik. Di mana-mana konflik itu selalu menghancurkan. Konflik itu selalu meruntuhkan. Nah, ayat ini semacam petunjuk kepada kita bagaimana bangkit, ya, bagaimana kaum muslimin, umat Islam bisa bangkit dari sesuatu yang telah hampir runtuh. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai di tahapan itu di bagian akhir dari kajian ini. Fa kaifa idza jama'nahum? Lalu bagaimanakah nasib mereka itu ketika kami kumpulkan mereka liyaumin, pada suatu hari, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Pada hari itu dicukupkan semua yang telah dikerjakan oleh masing-masing orang. Wahum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Kita pelan-pelan Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini pasca libur panjang, libur Ramadan dan libur Syawal. Per hari ini kita masuk bulan Zulqa'dah. Jadi kurang lebih 2 bulan lamanya kita libur dari pengajian malam Jumat di pekan kedua ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa Allah telah menyiapkan segala fasilitas hidup umat manusia di muka bumi ini. Satu di antaranya, kita ambil satu saja. Satu di antaranya, Allah telah memenuhi bumi ini dengan berbagai tanaman, tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita ambil contohnya, seperti tanaman-tanaman yang itu nanti menjadi makanan pokok bagi kita semua. Seperti padi. Orang Indonesia itu Pak sudah sangat bergantung dengan nasi. Kalau tidak makan nasi, seolah-olah belum kenyang. Saya begitu, saya kira panjenengan juga sama. Jadi kalau hanya bakso, hanya mie ayam, yang lain-lain kalau belum nasi, rasanya belum mantep. Allah menganugerahi kita berbagai macam tanaman yang itu menjadi bahan makanan pokok kita seperti padi, gandum. Selain itu apa Pak? Sagu. Indonesia Timur ada sagu. Terus apalagi? Di Nusa Tenggara Timur ada jagung. Dan umbi-umbian. Ya, pokoknya kira-kira seputar itulah. Selain itu juga ada tanaman-tanaman pelengkap seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Kita bisa bayangkan sekiranya sayur itu hanya bayam saja, atau sayur itu hanya kangkung saja. Tiap hari kangkung terus. Kira-kira kita lama-lama akan jenuh dengan sayur tersebut. Tetapi Allah Maha Adil, Maha Tahu, memberikan kita aneka ragam sayur-sayuran. Di sana ada kol,
ada terong, ada kubis, ada kacang panjang, ada bayam, ada katu. Apalagi Pak? Ibu-ibu tuh biasanya yang hafal jenis-jenis sayur. Ya, dan seterusnya, gitu sajalah, dan seterusnya. Juga ada beraneka ragam buah-buahan. Ada duku, ada langsat, ada duren, mangga, rambutan, sirsak, kelapa. Apalagi kita di Jogja ini, buah-buahan ini termasuk komoditi yang sangat lumayan harganya. Berbeda barangkali kalau di Sumatera, di Sulawesi, buah-buahan itu sangat-sangat murah. Kalau di Jogja buah-buahan ini termasuk barang yang luks. Termasuk barang yang luks. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Belum lagi kalau kita harus menyebut tumbuhan atau tanam-tanaman yang berfungsi sebagai obat. Tambah banyak lagi tuh. Tumbuhan untuk makanan pokok, untuk sayur mayur, untuk buah-buahan, untuk obatan. Jadi Allah betul-betul sudah menyiapkan untuk kita ini fasilitas yang luar biasa. Belum lagi kalau ditambah dengan tanaman, tumbuhan yang itu nanti bisa kita gunakan untuk kayu-kayuan yang nanti bermanfaat di dalam kita membuat tempat tinggal, perabot rumah tangga, semuanya yang itu bahan dasarnya adalah kayu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi terlalu banyak fasilitas hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Dan tadi kita baru menyebut satu jenis nikmat Allah berupa tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Dan kalau kita teruskan itu masih ada lagi jenis-jenis tanaman, tumbuhan yang lain-lain. Sehingga memang tepatlah kalau kita nanti bertemu dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kita ingkari? Toh semua sudah jelas, semua sudah tampak, hadir di depan mata kita, nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya itu. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, saya nyebut tetapi karena memang sangat bertolak belakang. Di satu sisi Allah memberikan kita beragam fasilitas hidup yang kita sendiri tidak bisa menghitungnya satu persatu. Tetapi walaupun sudah begitu, ternyata masih saja ada orang yang enggan bersyukur. Masih saja ada orang yang membangkang. Masih saja ada orang yang berat beribadah, malas berbuat baik. Masih saja. Dan itu akan selalu ada. Kalau kita bertanya, sebetulnya pertanyaannya gampang saja. Apa sih yang membuat manusia itu tidak tahu cara bersyukur? Apa sih yang membuat manusia itu sulit menemukan jalan kebenaran? Apa yang membuat manusia itu bingung hendak memulai dari mana untuk berbuat baik itu? Pertanyaan seperti itu sebenarnya telah terjawab di ayat sebelumnya. Jawaban ayat itu karena mereka meremehkan Allah serta mengingkari hari pembalasan. Saya ulang Bapak Ibu yang berbahagia, akar dari pembangkangan manusia itu adalah karena dia meremehkan Allah dan mengingkari adanya hari pembalasan. Mereka, para pembangkang tadi berkata, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Mereka itu tahu bahwa karena mereka itu membangkang, mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Mereka itu sadar.
Karena mereka membangkang, mereka tahu bahwa nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi keyakinan mereka lah yang membuat mereka sesat. Keyakinan seperti apa? Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Ini semacam world view-nya para pembangkang. Ya. Pandangan pembangkang itu ya seperti ini adanya. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Inilah mental pembangkang. Meskipun sudah tahu mereka salah dan tahu bahwa mereka akan dihukum, tetap saja ada alasan-alasannya. Ada semacam bantahannya. Bagaimana mereka membantah itu? Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Oh, nanti besok memang kami akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keberadaan kami di neraka itu ayyamam ma'dudat, tidak lama-lama. Hanya sebentar saja. Inilah mental pembangkang yang tadi kita sudah sebutkan itu. Dan akarnya adalah karena mereka meremehkan Allah dan mengingkari adanya hari pembalasan. Sebab kedua itu ya sudah puncak dari segala kekufuran. Kalau sudah meremehkan Allah, mengingkari adanya hari pembalasan, apalagi Pak yang diharapkan? Tidak ada lagi. Sudah meremehkan Allah, mengingkari hari pembalasan. Maka kemudian datanglah ayat ke-25 ini untuk membantah klaim mereka itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah meremehkan Allah, sudah mengingkari adanya hari pembalasan, maka tidak ada lagi kekuatan untuk bersyukur. Tidak ada lagi giroh untuk beribadah. Dan tidak ada lagi keinginan untuk beramal soleh. Nah, ayat 25 ini datang untuk mengingkari sangkaan orang-orang kafir tersebut yang mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kepada mereka ini dikatakan fa kaifa idza jama'nahum. Ya. Kepada mereka dikatakan saat mereka dikumpulkan atau dipertemukan dengan hari yang mereka ingkari, lalu mereka itu bisa apa? Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Ketika mereka ini dibangkitkan, dipertemukan dengan hari yang dulu mereka ingkari, dipertemukan dengan neraka yang mereka dulu remehkan. Ya, kira-kira kan begitu Pak. Lalu Quran mengatakan, lalu mereka tuh bisa apa? Siapa yang berhak menentukan azab yang akan mereka rasakan? Aku, Allah, atau siapa? Kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa tidaklah kami disiksa kecuali hanya beberapa hari saja? Kok bisa-bisanya? Yang ngatur akhirat itu siapa? Allah, aku, Allah, atau mereka? Dari mana mereka dapat info? Kurang lebih karena begitu Pak. Dari mana mereka dapat info sampai dengan entengnya mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Info dari mana? Kok sampai mereka berani mengatakan bahwa memang kami akan masuk ke dalam neraka tetapi hanya dalam hitungan hari saja. Siapa mereka itu? Hari yang Al-Quran menyebutnya dengan la raiba fi, hari itu Allah akan berlaku adil seadil-adilnya. Sehingga lanjutan ayat itu adalah
wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Jadi ini kita masuk pada makna dasar ayat dulu. Ini belum kepada tema yang tadi. Temanya tadi apa, Pak? Membangun sesuatu yang hampir runtuh. Jadi ini makna dasar dulu. Wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Semua akan dipenuhi haknya masing-masing. Semua orang yang berbuat baik, usaha mereka dalam berbuat baik itu pasti akan dihargai. Allah tidak akan pernah meluputkan satu amalan kebaikan dari hambanya sedikit pun. Semua dihitung, semua ditulis, dan semua akan diberikan penghargaan. Pada hari itu orang baik dihargai usahanya. Sementara orang-orang yang membangkang juga diberikan balasan yang setimpal. Ya. Masing-masing orang, masing-masing kita ini tersimpan dengan baik catatan amalnya. Baik itu amal yang kita ceritakan kepada orang lain, termasuk juga amal yang kita ceritakan di media sosial, share kan. Sekarang kan tuh zamannya share, Pak. Dikit-dikit share. Pagi share, siang share, sore share, menjelang tidur share. Semua kehidupan kita ini di-share di media sosial. Baik amal yang kita ceritakan langsung, termasuk amal yang kita share itu, termasuk amal yang kita rahasiakan, kita tutup rapat-rapat, itu pasti dicatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih Pak pribadi tuh ngambil tengah-tengah. Ya. Perbuatan-perbuatan kita ini ya sebahagian di-share enggak apa-apa. Ya sepertiga atau seperempat atau seperlima dari aktivitas kita itu bolehlah di-share. Karena kita memang hidup di zaman yang seperti itu. Tapi jangan semuanya di-share, Pak. Amal-amal yang prinsip itu ya jangan di-share lah kira-kira ya. Tetap harus ada yang kita sisahkan untuk dirahasiakan. Cukup kita saja yang tahu dan orang-orang terdekat. Ya, karena bagaimanapun ya memang kita hidup di alam ya informasi, dalam nuansa informasi yang begitu cepat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Wahum la yudlamun. Masing-masing dari kita ini tidak akan ada satu orang pun yang akan dizalimi. Dalam arti tidak akan ada satu hamba pun yang dikurangi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda Pak kalau kita di dunia ini. Berbeda sekali. Kadang-kadang kita mendapatkan hak kita tetapi tidak penuh, ya kan? Ya, dikurangi sedikit. Kadang-kadang kita diberikan hak kita tapi tinggal separuh. Ya banyaklah kan peristiwa-peristiwa yang bisa menjelaskan hal itu. Kita bekerja sama. Ya partner kita juga kadang-kadang tidak adil. Memberikan kita bagian yang tidak semestinya. Mestinya lebih banyak tapi ya sudah kita terima saja. Tetapi di hari akhirat nanti wahum la yudlamun. Tidak ada usaha kita yang tidak dihargai. Semua tercatat dengan baik. Semua ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang beriman jangan khawatir Pak. Menghadapi hidup ini yang kadang-kadang mungkin hak kita diambil. Dan kita tidak ada kekuatan untuk meminta hak itu. Jangan khawatir. Insya Allah pada waktunya nanti hak-hak kita itu akan diberikan bahkan dalam bentuk yang berlipat-lipat. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, kalau kita lihat maka ayat ini sesungguhnya kalau akan diperluas maknanya bisa mencakup
bidang-bidang kehidupan yang lain. Ya, maka sekarang kita masuk pada tema itu, membangun sesuatu yang hampir runtuh. Runtuh kenapa? Akibat konflik. Sekali lagi kita hidup di zaman yang mudah sekali timbul konflik. Pertama, ayat semacam ini menjadi petunjuk bagi kita untuk keluar dari kondisi, dari situasi yang buruk. Misalnya, ada beberapa contoh nanti di sini saya urut dari yang terbesar dulu. Misalnya dalam bidang kenegaraan, dalam bidang politik misalnya. Kalau ada pemerintahan yang mulai diragukan rakyatnya, maka untuk membangun kepercayaan rakyat itu, kalau kita merujuk kepada ayat ini, secara teori itu gampang saja sih sebetulnya. Pertama, fa kaifa idza jama'nahum. Berarti yang kita lakukan adalah mengumpulkan semua potensi yang ada. Baik itu SDM, sumber daya manusia, termasuk juga sumber daya alam. Ya, kita data semuanya dengan data yang sebenar-benarnya. Berikutnya, tentukan visi besar dan misi bersama rakyat. Ya, yang menurut rakyat itu diyakini sebagai jalan keluar. Inilah yang dimaksud dengan potongan ayat liyaumil la raiba fi. Nah, yang kedua adalah wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Kalau kita artikan secara bebas, ya tempatkan mereka yang kompeten. Tempatkan mereka yang memang ahli di bidang itu untuk mengurus bagian-bagian pemerintahan ini sesuai dengan keahlian masing-masing dari mereka. Yang ketiga, wahum la yudlamun. Jangan sampai ada di antara warga negara, warga bangsa yang merasa dinomorduakan, merasa dianaktirikan, atau bahkan merasa didiskriminasi sementara yang lain itu diistimewakan. Jadi kalau ada negara Pak yang sudah gonjang-ganjing begitu ya, rakyatnya sudah tidak memberi kepercayaan lagi kepada pemimpin-pemimpinnya, segera saja pemimpin itu melakukan 3 hal ini. Mengumpulkan, mendata, lalu kemudian memberikan bagian-bagian daripada pemerintahan itu kepada orang-orang yang ahli, yang kompeten. Kemudian yang ketiga, memberikan hak kepada masing-masing orang sesuai dengan kapasitasnya secara proporsional. Lalu dalam bidang sosial misalnya, jika sebuah masyarakat tidak lagi merasa nyaman dengan lingkungannya sendiri, ayat ini pun bisa menjadi sumber inspirasi. Bagaimana Pak caranya? Pertama, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Pertama, semua elemen masyarakat dikumpulkan. Teknis itu urusan lain. Mereka dimintai pendapat kira-kira bagaimana dan apa solusi yang ditawarkan. Kalau dalam konteks bernegara ini ya rakyat itu sudah ada perwakilannya, kira-kira begitu ya. Ya, sudah ada perwakilannya. Mereka ditanya kira-kira solusi apa yang ditawarkan agar kita segera keluar dari problem sosial yang membuat kita semua ini tidak nyaman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berada dalam situasi sosial yang tidak nyaman, itu betul-betul membuat hidup kita tidak enak. Ya. Ada pekerjaan, ada makanan, ya, ada gaji, tapi situasi sosial tidak tenang, itu juga tidak menjamin kita untuk bahagia. Jadi situasi sosial yang nyaman itu sangat penting. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah masing-masing kelompok sosial diberikan tempat sesuai fungsi dan peran mereka.
tentukan visi besar dan misi bersama yang akan dituju, lalu masing-masing kelompok sosial berpartisipasi bersama, bekerja sama membangun kehidupan sosial yang nyaman. Indonesia ini termasuk negeri yang rawan konflik, ya rawan konflik. Tapi di Jogja ini kita adem ayem saja ya Pak ya. Tapi di tempat-tempat lain itu rawan konflik. Namanya konflik sosial. Nah ini tidak boleh dipelihara. Itu tidak boleh menjadi lahan politik, lahan bisnis, tidak boleh. Konflik sosial itu justru harus diselesaikan. Karena itu satu dari syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, dan seterusnya. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah, ya, kalau langkah pertama dan kedua sudah dapat dilakukan dengan baik, semua dapat mengambil perannya, semua sudah merasa memiliki, semua merasa dihargai, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan disepelekan. Nah, itulah namanya manajemen konflik. Jadi kalau ayat ini tidak salah kalau kita berikan tema besar, membangun sesuatu yang sudah hampir runtuh, ya, baik dalam hal politik, dalam sosial, dalam ekonomi, termasuk dalam rumah tangga juga begitu. Konflik itu mudah Pak terjadi dalam masing-masing keluarga. Sehingga kadang-kadang konflik itu kalau tidak menemukan jalannya, tidak menemukan solusi yang pas, dia berakhir pada perceraian. Suami dan istri kalau konflik ya rembuklah. Kalau dua orang ini sudah tidak bisa duduk bersama, libatkan orang lain. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Ya, hadirkan dua pihak. Dari pihak keluarga suami, dari pihak keluarga istri, dibicarakan di mana akar masalahnya, lalu mencari di bagaimana solusinya. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Masing-masing pihak yang tadi berkonflik ini, baik suami, baik istri, diberikan semacam tugas dan tanggung jawab. Ya, si suami begini, istri begini, keluarga istri begitu, keluarga istri ini yang harus dilakukan, keluarga suami juga begitu, sehingga nanti mereka kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan. Wahum la yudlamun. Sehingga apa? Rumah tangga yang tadinya akan terjadi perceraian kembali menjadi keluarga yang utuh. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini sekali lagi surat Ali Imran ayat 25, meskipun bicara soal hari akhirat, tetapi juga ayat ini dapat kita pahami sebagai petunjuk di dalam mengatasi manajemen konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk konflik-konflik yang lain semua bisa kita tangani, kita dapatkan solusinya berangkat dari inspirasi yang ada di dalam ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya di bulan depan, yaitu surat Ali Imran ayat 26. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat, menambah wawasan kita dan mempererat silaturahim di antara kita, antar sesama jamaah Masjid Jenderal Sudirman, dan sehingga kemudian nanti imbasnya atau hasil akhirnya adalah terwujudnya masyarakat yang baik, masyarakat yang tentram, masyarakat yang sejahtera. Jadi pengajian seperti ini, ya pengajian di malam-malam yang lain juga itu jangan tidak ada hasilnya, dan insya Allah akan ada hasilnya, bahwa pengajian itu tidak berhenti di masjid, tapi pengajian itu berhenti tetap ada dalam rumah-rumah kita, dalam sistem kehidupan kita bermasyarakat. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.